Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Ayat inti kita Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sekali lagi Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sabat telah disucikan pada waktu kejadian. Sebagaimana telah diurapi bagi manusia, hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia, karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena Ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, diasingkan untuk suatu maksud yang suci. Diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan
menyatakan sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 111 ayat 4, Roma 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Anak Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat 3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai, tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya. Kristus berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar, bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti Sabat, penghuni dunia yang telah dibaharui itu akan naik sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan." Matius 5 ayat 18, Yesaya 66 ayat 23. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 298 dan pada halamannya yang ke-300. Saudaraku yang kekasih, kesimpulan kita adalah bahwa hari Sabat itu diciptakan atau dijadikan oleh Kristus. Dan oleh karena itu dijadikan oleh Kristus, maka patutlah kita mengikuti teladan Kristus itu. Di dalam Lukas 4 ayat 16 juga berkata, ia di sini adalah Yesus. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, hendak berdiri dan membaca dari Alkitab. Membaca dari Alkitab di Ka'bah, sebenarnya ini adalah bukan Ka'bah tetapi sinagog. Sinagog, kalau Ka'bah itu tempat pengorbanan, tempat membawa domba. Tetapi yang dimaksud ia datang ke, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia ke rumah ibadat. Rumah ibadat ini yang dimaksud adalah sinagog. Jadi sinagog itu adalah tempat di mana orang pergi untuk beribadah, dan orang Yahudi biasanya mereka membaca Alkitab atau kitab-kitab nubuatan, kitab-kitab Yesaya, salah satunya adalah pada hari Sabat. Dan Yesus membuktikan itu dalam Lukas 4 ayat 16, dan itu dikatakan kebiasaan. Menjadi satu kebiasaan Yesus pergi ke rumah ibadat. Jadi ini bukan hanya sekedar pergi untuk membaca Alkitab, tetapi ini adalah kebiasaan orang Yahudi untuk beribadat. Dan ini membuktikan bahwa hari Sabat itu benar dikuduskan dan patut dikuduskan menurut hukum Taurat. Sekali lagi kesimpulan kita bahwa oleh karena hari Sabat dijadikan oleh Yesus Kristus itu sendiri, maka kalau saudara saya mencintai Yesus, marilah menyucikan hari Sabat. Tuhan memberkati kita sekalian pada renungan kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Biarlah melalui pekabaran ini kami dikuatkan, kami juga dapat berkomitmen untuk terus menyucikan hari Sabat Tuhan
yang Engkau jadikan untuk kami manusia. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan dalam semua aktivitas kami, biarlah selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Berkati pendengar audio renungan pagi dimanapun berada, Allah pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan selalu. Bapa di surga, berkatilah kami di sepanjang hari ini dengan berkat-berkat Tuhan dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada besok pagi dalam ibadah yang sama. Shalom.